Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Hari ini saya ingin berbagi sedikit materi yang kemarin disampaikan oleh mentor kita, Mas Reno Hafidahullah Ta'ala, yaitu beliau memberi referensi dari buku Clarity of Why, karangan Simon Sinek. Apa sih Clarity of Why itu? Clarity of Why itu pemikiran jernih mengapa kita melakukan hal tersebut. Seperti saya ini sedang belajar public speaking. Kenapa saya harus belajar public speaking? Karena agar bisa menambahkan skill berbicara saya dan menekan rasa takut ketika di depan khalayak umum dan di depan panggung. Dan ilmu public speaking itu sangatlah penting untuk saya ke depannya yang sedang ingin membangun personal branding atau suatu bisnis. Dan public speaking itu bisa menambah banyak relasi dan koneksi, yang mana dengan relasi itu kita bisa kolaborasikan untuk bisnis. Dan dengan kolaborasi tersebut bisa membantu menaikkan scale up bisnis kita, sehingga menghasilkan uang yang lebih dari sebelumnya. Dan dengan uang tersebut, insya Allah, impian salah satu saya yaitu merenovasi rumah orang tua dan menerbangkan kedua orang tua ke Baitullah. Amin. Kemudian Clarity of Why itu menjelaskan, di dalam buku Clarity of Why itu menjelaskan apa sih action yang kamu harus lakukan untuk mengejar tujuan tersebut. Contoh, action apa yang saya lakukan untuk bisa mahir public speaking? Yang pertama, action yang saya sudah lakukan yaitu sering memulai berbicara kepada teman, kita memulai duluan. Kemudian yang kedua itu memberanikan diri berkenalan atau berinteraksi dengan orang sekitar di depan umum. Kemudian action apa yang ingin saya lakukan, jadi ada target gitu. Yang pertama, sering latihan atau ngomong sendiri di depan cermin. Kemudian yang kedua, banyak-banyak membaca buku. Yaitu buku itu referensi agar kita terbiasa melihat dan mendengar kosakata baru. Kemudian saya ingin meringkas beberapa ilmu yang sudah saya dapatkan di pembelajaran public speaking sebelumnya bersama Mas Reno Hafidahullah. Yaitu yang pertama, di dalam ilmu dasar public speaking itu ada yang namanya 3V. V1 yaitu verbal atau materi atau pesan yang dia sampaikan. Kemudian V2 yaitu visual. Visual itu seperti postur tubuh, eye contact atau gestur tangan, gerakan tangan. Kemudian yang V3 itu vokal. Vokal, intonasi, artikulasi, gaya bicara. Dan kemudian materi yang kedua yaitu di dalam ilmu public speaking ada yang namanya framework. Dan framework untuk komunikasi personal antar empat mata yaitu LDM. Apa sih LDM? L itu lihat. Lihat yang dimaksud di sini yaitu baca situasi. Baca situasi yaitu kenali siapa orangnya, bagaimana moodnya, kemudian dan kapan momen yang tepat untuk memulai berbicara. Kemudian D itu dengar. Dengar itu seperti tangkap kata kunci emosi dan apa yang disampaikan lawan bicara. Kita mendengar lawan bicara itu ngomong apa. Kemudian M itu tadi masuk dengan respon relevan, pertanyaan ringan atau cerita singkat yang nyambung. Kemudian materi yang ketiga yaitu mindset yang sudah diajarkan oleh beliau. Salah satunya, tugas kita itu bukan hanya menjadi pusat perhatian, tapi menjadi pribadi yang hadir dalam percakapan. Dan yang terakhir yaitu poinnya, seorang public speaker itu bukan hanya bisa berbicara, tetapi mampu hadir, merespon, dan membuat orang lain nyaman berbicara dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran untuk perhatian semuanya. Mungkin hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.